Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Padepokan Patrap Surakarta. Dan juga untuk teman-teman kita jamaah DNSA di mana saja berada. Untuk malam hari ini tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di Padepokan, dan juga untuk teman-teman kita yang ada di luar Indonesia. Untuk malam hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, yang baru datang untuk bergabung belum tahu tata caranya untuk melakukan zikir seperti apa. Nah, ini nanti cuma ngasih penjelasan sedikit saja. Untuk saya cuma hanya pengen salam-salam dulu untuk teman-teman kita yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, NTT, NTB, sama Irian. Nah, untuk selamat malam untuk dari Jakarta yang paling ujung kulon dulu ini Kang Opik, selamat malam. Selamat berjumpa. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Ketukangan, yang ada di BSD, dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta biasanya itu teman-teman kita yang ada di kota. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Jakarta Selatan, untuk Kang Yusuf, selamat malam. Jakarta Timur itu Kang Yusuf. Dan juga untuk teman kita yang ada di Jawa Barat, dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Jawa Tengah. Biasanya banyak sekali yang ada di Jawa Tengah, dan juga di DIY, dan juga untuk di Bandung. Selamat malam semuanya. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Lamongan, Demak, Gresik, Situbondo, Sidoarjo, Madiun, Ponorogo, dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Banyuwangi, dan juga yang ada di Tulungagung, untuk Kediri. Ini juga banyak sekali yang kalau kita sebut satu persatu mungkin nggak bisa untuk 5 menit atau 10 menit selesai. Dan juga untuk malam hari ini yang ada di Kalimantan Barat, itu biasanya ada yang di Sanjungan atau Sanjungan apa Tunjungan nih Mas? Mas Denny itu Tunjungan ya Pak ya. Dan juga untuk Muklis yang ada di Kalimantan Barat, dan juga untuk di Kalteng Ali Soki beserta teman-temannya. Untuk di Kalimantan Timur banyak sekali teman-teman kita, Mas Edi, banyak lah itu untuk di Balikpapan dan di mana saja lah itu untuk teman-teman kita. Dan juga untuk di Sulawesi, selamat malam semuanya. Kalau di Bali itu Mas siapa tuh Pak Yen yang di Bali? Mas Pujianto. Selamat malam Mas Pujianto. Ya, Pujianto. Monggo Pak Yen, ini dikasih penjelasan sedikit aja untuk di sini, untuk bergabung di sini. sambutan pertengahan. Sing mau reksanya untuk sedikit-sedikit untuk sambutannya. Ini lama nggak muncul nih. Monggo. Untuk teman kita yang untuk di mana saja berada, ini Mbah Bejo, ini
untuk di padepokannya. Monggo Mbah, waktu kula aturkan. Template kayak gini sih. Cekrek. Krek gruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, ya, saya nyambung saja dari Pak Poyo. Ya, kita jumpa lagi pada acara rutinan ya, live streaming malam Jumatan via Padepokan Patrap Surakarta. Pada malam hari ini mari kita tetap bersyukur kehadirat Allah SWT. Syukur yang sebenarnya, syukur bukan hanya terbatas pada lisan, tapi termasuk kita bisa bersyukur, syukur bilhal dalam perilaku sehari-hari. Sehingga syukur kita kepada Allah itu bisa memberikan satu manfaat yang luar biasa dalam hidup kita untuk meluruskan kembali ketauhidan kita kepada Allah SWT. Selawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah kehadirat baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kita menjalani kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia hatal akhirah. Bapak dan Ibu serta sahabat semuanya, ya, pada malam hari ini kita cukup bagaimana kita meluruskan ketauhidan kita dalam setiap aktivitas sehari-hari. Jangan sampai kita terperosok dalam satu jalan yang kita sendiri tidak terasa kalau kita tersesat. Ya. Kadang-kadang kita ngikut saja apa kata orang, apa kata umum ya, di masyarakat, gimana masyarakat itu melakukan atau punya hal yang berhubungan dengan religi atau keagamaan, kita ngikut saja tanpa kita menganalisa secara lebih jauh apakah paham atau ajaran atau ibadah yang kita ikuti itu sudah benar atau belum. Ya, karena di mana kita berada itu di situ kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga kuatnya lingkungan sekitar yang masuk pada diri kita, ya, pengaruh-pengaruh itu bisa mempengaruhi segala macam bidang kehidupan kita, termasuk masalah ketauhidan. Sehingga apa yang berlaku di masyarakat, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita kadang-kadang kurang selektif, apalagi kalau itu yang yang menyampaikan itu tokoh masyarakat. Ya. Kadang kita nggak berani bertanya atau sungkan untuk bertanya, sungkan untuk klarifikasi karena ketokohannya. Nah, ini yang bisa membuat kita tersesat tapi tidak terasa, karena menurut umum benar, ya, secara umum benar, dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, di situ akhirnya kesalahan itu karena sudah bertahun-tahun dan dilakukan banyak orang, akhirnya kita tidak terasa kita tersesat lebih jauh. Ya, kita sudah mengira bahwa apa yang kita lakukan itu benar, ketauhidan kita itu sudah benar. Sehingga sudah mancep, sudah kita yakini kebenarannya, dan sulit untuk berubah, sulit untuk kita bongkar. Ketika kita mendapati sesuatu, apalagi masalah ketauhidan,
ini ketika kita coba lurus ke Allah, ya, maka akan terjadi pertentangan-pertentangan, bahkan kita cenderung untuk menyalahkan atau cenderung untuk menyesatkan yang justru itu benar. Nah ini makanya kita oleh Allah diberi kemampuan untuk iqra sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah pada Rasulullah, yang pada hakikatnya perintah Allah itu untuk umat manusia, bahwa orang Islam itu harus belajar, harus bisa menganalisa, harus bisa memahami terhadap ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah maupun kauliyah. Nah, ini yang kita kadang-kadang terlena untuk itu. Jadi iqra, ayo belajar. Karena Allah itu mengharapkan umat Islam itu cerdas. Ya, cerdas bisa menggunakan akalnya sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Yang hak itu bagaimanapun beratnya ya kita harus aku itu hak dan kita jalankan. Yang batil walaupun bagaimana ringannya, bagaimana enaknya, kalau itu memang batil ya harus kita tinggalkan. Nah ini mari kita terus belajar sehingga kita selalu ditunjuki Allah, selalu dibimbing Allah, selalu diberi kekuatan Allah untuk tetap lurus Allah, untuk tetap berjalan menempuh jalan yang benar, jalan yang benar-benar lurus Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu, tidak banyak dari saya. Ini sekedar opening. Semoga kita bisa mengikuti bahasan yang akan disampaikan oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Dari saya dan Pak Poyo, ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat yang hadir melalui channel YouTube saya di live streaming ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ya, yang sudah hadir di YouTube 87, mungkin sedang OTW ya, OTW, on the way. Bapak dan Ibu, tadi pagi saya sudah share juga tentang Allah, kaitannya dengan pencapaian keadaan fana. Ya, saya minta maaf kalau penyampaian fana itu tidak semua dari Bapak Ibu sudah
mencapainya, keadaannya. Saya pun dari tahun 2000-an belajar menapaki spiritual, baru tahun berapa itu ya? Tahun 2000 ya 2018 itu baru cicip-cicip itu. Artinya, loh ini apa gitu? Saya sendiri kaget. Karena tidak seperti sekarang sudah ada prosesnya. Prosesnya sudah saya uraikan. Dulu saya nggak tahu prosesnya. Pokoknya kalau sama guru saya itu, pokoknya ini Gusti Allah gitu. Pokoknya ke Allah. Terus pokoknya belum ada dikir nafas. Pokoknya patrap, pokoknya dikir nafas. Pokoknya apa? Pokoknya kamu patrap. Bahasanya masih bahasa patrap, bukan bahasa sadar Allah. Jadi mencicipi 1 detik, 2 detik, hilang lagi gitu. Ah, apa tadi ya, kok suasananya seperti itu. Nah, setelah menemukan metode di dalam dzikir nafas, artinya dari eksperimen saya sendiri pada diri saya, mulailah saya tulis dan saya bisa lebih lama berada di keadaan-keadaan seperti itu dan bisa saya sengaja. Walaupun kadang ya masih lepas lagi, masih lupa lagi. Jadi yang penting ini adalah motivasi ya Bapak Ibu, motivasi untuk Bapak Ibu untuk terus belajar. Jadi jangan jadikan saya patokan, wah sinau 17 tahun baru bisa, ya, jangan gitu. Berarti saya masih bukan, karena dulu saya nggak ada metodenya, nggak ada kurikulumnya. Nggak ada kurikulumnya, pokoknya guru saya dulu zaman belajar patrap, patrap 3. Guru saya kan ada patrap 1 menuju ke Allah, patrap 2 berserah, patrap 3 lenyap. Nah, itu patrap. Itu guru saya. Ada mantranya juga itu. Ada mantra, dulu mantra. Bahasanya apa? Bahasa Madura, bahasa Banyuwanginan. Aku nggak bisa, bahasa Banyuwangi Oseng itu. Ya, apa namanya, rapal itu adalah untuk mencapai keadaan-keadaan fana. Tapi saya kira dengan dzikir nafas yang level 1, 2, 3, 4 ini cukup inilah, bagi saya ini cukup lebih mudah daripada belajar patrap. Ya, daripada belajar patrap lebih mudah dzikir nafas. Tapi kalau mau belajar patrap ya tidak apa-apa. Nah, semakin ke sini pelajaran terus mengalir dan saya harus menyampaikan Bapak Ibu. Jadi ada yang baru belajar mungkin kok pembahasannya sudah fana gitu ya, misalnya. Ya enggak apa-apa, terima aja, sudah ikuti aja. Seperti dulu saya ngikuti guru saya ya enggak peduli. Guru saya ini ngomong apa, serah mudeng. Tapi seneng ya. Utekmu dunungno karepe Gusti Allah gitu piye. Opo utekku dununge karepe Gusti Allah ki piye, semua mudeng wis. Nggih ngono tok wis. Kan bahasa-bahasa Madura. Bahasa apa? Banyuwangi. Baik. Jadi ini motivasi Bapak Ibu, motivasi, dan saya berusaha untuk memberikan solusi-solusi di dalam pencapaian ma'rifatullah ini agar mendapatkan keadaan yang hakiki, bukan abal-abal. Wah, hakiki ya. Kalau abal-abal ya bisa saya rekayasa. Datang ke tempat saya, 3 kali pertemuan langsung panah. Ngapusi itu.
Karena apa? Karena semua sangat tergantung dari niat kita, tergantung dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya membuat teorinya aja, urutan-urutannya, kurikulumnya seperti apa yang saya alami. Mungkin nanti ditemukan metode lain yang lebih cepat, ya bisa saja, namanya apa, metode itu bisa berkembang. Tapi yang saya lihat di dunia spiritual Islam ini, ya bagi saya loh ya, ini namanya bagi saya, metode yang paling cepat tepat itu ya dzikir nafas. Yang artinya bukan dari sisi peribadatan loh ya, dari sisi pemahaman kemarifatan itu lebih cepat dengan dzikir nafas. Tapi kalau ada metode lain saya pengen belajar juga. Asal bisa lebih cepat daripada dzikir nafas. Kalau lebih lambat ya, kalau saya sudah punya motor ya kenapa saya pakai sepeda gitu. Harusnya saya nyari yang mobil. Kalau sudah punya mobil kenapa harus pakai sepeda motor? Harusnya nyari kereta api. Kalau kereta api udah punya kenapa pakai mobil lama? Harusnya nyari pesawat terbang gitu. Nah, saya terbuka sekali dengan ilmu-ilmu yang memang lebih mempercepat ke Allah. Tapi kalau di bawah saya lihat di bawah saya, ya monggo, saya sebagai ini ya terbuka saja dengan, tapi nggak saya pakai, ya tetap saya hormati. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan kefanaan ini akan teraplikasikan di dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata ikhlas, ya, sesungguhnya inna sholati, sholatku, inna sholati wa nusuki, perbuatanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku itu karena Allah, ya, karena Allah. Jadi nanti penerapan daripada fana itu sebenarnya itu. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, membaca iftitah itu ada ini wajah, ya apa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sudah langsung masuk ke wilayah fana. Jadi fana itu bukan sesuatu hal yang terus berhenti, itu tidak. Jadi dzikir nafas ini yang level 1, 2, 3, 4 itu pencapaian terakhir itu digunakan untuk ibadah. Sehingga ibadahnya, ibadah Bapak Ibu itu berkualitas. Ya, berkualitas. Apakah kalau tidak fana tidak berkualitas? Bagi saya, memang kita harus belajar untuk ikhlas. Kita harus belajar untuk betul-betul ibadah kita itu ya karena Allah, ibadah kita itu ya dengan Allah, ibadah kita itu ya untuk Allah. Nah, itu tiga hal ya. Karena, dengan, untuk. Karena ini adalah sebab, dengan ini adalah ketika, berarti bersama, dan untuk itu adalah memang tujuan daripada beribadah. Kalau tiga-tiganya ini sudah ketemu semua, karena, dengan, untuk, sudah sempurna ikhlas namanya. Nah, ternyata tiga-tiganya ini bisa dicapai dengan keadaan fana. Itu yang saya temukan. Kalau fana, tiga-tiganya ini ketemu. Kalau fana, dia bisa karena Allah total. Kalau fana, dia bersama Allah total.
Kalau fana, tidak ada yang lain kecuali hanya untuk Allah. Orang fana nggak mungkin sholatnya itu mencari surga, mencari pahala. Sudah nggak mungkin, sudah surga itu sudah fana, sudah. Pahala itu sudah fana, ya nggak fana siapa? Hanya Allah. Ngaku fana tapi masih tujuan ibadahnya karena pahala, belum fana. Masih pakai ego. Maka kita belajar di situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kata-kata lillah ini sudah nggak ada, surga udah nggak ada lagi, pahala nggak ada lagi, rezeki lancar nggak ada lagi, sudah lillah nggak ada semua, hanya Allah yang dituju. Nah, itu Bapak Ibu bisa kita pelajari di keadaan fana itu di tiga nafas. Nanti keadaan fana itu kita gunakan ketika sholat. Ya, maka cobalah Bapak Ibu pelajari lebih detail lagi, kemudian kalau nggak bisa ya tanya, diskusi dengan kami, dengan senior-senior yang bisa membantu Bapak Ibu. Kita fasilitasi di Telegram, fasilitasi di Facebook, difasilitasi di blog Solo Spirit Islam, difasilitasi di WA. Kurang apa? YouTube pun ada. Udah. Ya. Mau ke sini juga boleh. Jadi nggak ada istilah susah, kecuali nggak mau. Baik Bapak Ibu. Ini menarik Bapak Ibu. Kajian-kajian makrifat itu menarik sekali. Tapi sedikit yang mengupas ini ya. Tempat-tempat belajar makrifat itu sedikit ya. PPA banyak. Tempat pendidikan Al-Quran. TPM sedikit ya Pak. Tempat pendidikan makrifat. Mari kita galakkan. Di cabang-cabang dzikir nafas sadar Allah ini sudah ada. 2 minggu yang lalu di mana? Boyolali, Cengklek, terus Cilengsi, Jakarta Timur tempat Aisub, di Gresik Bapak Kamai, Banyuwangi dengan Mbah Zen, Mbah Bejo, Surabaya di Pati, banyak sudah. Ini nanti kita coba untuk lebih menyebar lagi. Kita fasilitasi semua trainer-trainer. Karena mereka lah pembantu-pembantu Allah yang istilahnya yang bisa menyebarkan virus sadar Allah ini. Orang-orang yang terpilih untuk berjuang menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat sadar Allah. Nah, karena ya siapa lagi kalau nggak kita ini. Kalau Al-Quran sudah banyak, itu pondok tahfiz itu di RT sini aja punya pondok tahfiz besar. Di RT, di dusun Rayan ini. Menyebar kemana, tahfiz sudah banyak. Al-Quran sudah banyak. Yang umroh, haji, walas haji juga banyak juga. Zakat itu ada amil, sudah ada yang ngurusi. Yang ngurusi masalah tauhid, masalah marifat ini yang masih ditinggalkan. Ihsan ini yang ditinggalkan. Padahal ini penting, mendasari semuanya. Baik Bapak Ibu. Topik kita kali ini adalah tentang karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Nah Bapak Ibu, saya saat ini juga dalam 2 minggu terakhir ini masih terus belajar tentang kefanaan. Jadi namanya baru belajar itu kalau suruh menerangkan juga kadang-kadang itu belum bisa les gitu ya. Tidak apa-apa.
Pokoknya apa yang saya ketahui ya saya sampaikan, itu saya sampaikan gitu. Nah, lihat Bapak Ibu lihat postingan-postingan saya kan semuanya ada kaitannya dengan kefanaan. Jadi belajar di sini ya, video-video saya itu sudah banyak. Tulisan-tulisan saya itu sejak 2007, video itu sudah sejak tahun 2009. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar di sini itu artinya sudah jauh. Maka Bapak Ibu bisa men-tracking ulang sejarah ini, perjalanan saya. Jadi Bapak Ibu kalau membaca tulisan saya 2007 di blog Solo Spirit Islam, itu perjalanan saya, perjalanan spiritual saya. Saya sedang membahas apa itulah yang saya alami, termasuk YouTube saya. Nah, saat ini saya sedang belajar lagi tentang kefanaan, bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Memang benar Bapak Ibu, ini saya masih belum 100% bahas ini ya, masih 85 lah. Kadang-kadang itu apa ya, belajar seperti ini tuh tempatnya udah tahu, jalannya belum ketemu. Nah, tempatnya sana tapi jalannya belum ketemu, atau jalannya sudah ketemu tapi masih lupa ininya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari kemakrifatan sampai pada level laisa kamitslihi syai'un, ya, itu pikiran kita, perasaan kita, itu semua akan tertuntun. Bahasanya tertuntun. Ya. Maka kenapa orang-orang dulu itu ulama-ulama dulu seperti tahu sebelum keadaan. Sebenarnya nggak tahu juga. Cuma waktu itu tuh beliau diberi isyarat oleh Allah, diberi isyarat firasat tek gitu loh. Padahal dia nggak tahu. Tapi tiba-tiba ini ya gitu loh. Ya, beda dengan ilmu terawang, ilmu terawang disengaja. Nah, Bapak Ibu, pada keadaan fana, keadaan itulah yang membuat pikiran dan hati kita akan tenang secara hakiki. Ya, ini saya cerita fadilah atau bonus ya, tapi jangan dicari itu kan, kalau dicari nggak fana lagi. Ya. Jadi kepekaan intuisi itu akan teraktivasi. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, kembali ke topik, yaitu tentang karena Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Nah, ketika kita berada pada keadaan fana, maka komunikasi dengan Allah itu akan lebih mudah. Karena fana itu sebenarnya bukan diri yang fana, bukan nafs yang fana, tapi adalah egonya yang fana. Sehingga murni gitu. Diri itu murni. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, ya, misalnya melalui doa, memujinya dengan wirid-wirid, itu lebih pas gitu. Ketika kita berhadapan dengan masalah, ini bagaimana ya Allah enaknya ya. Itu, itu. Jadi fana ini jangan digambarkan terus hilang semua, terus nggak ada semua. Yang ada hanya Allah, terus kemudian kita mengaku Allah, itu enggak. Kita fana itu artinya kita bersih dari ego, sadar dengan adanya Allah. Sehingga apa? Kalau sudah fana, maka kita akan lebih mudah karena Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Misalnya, kita sujud. Ya. Kita sujud. Nah, kita sujud itu, ini sujud saya ini karena Allah. Dan sujud saya ini menyembah Allah. Dan sujudnya ini juga memang untuk Allah. Nah, ini jadi satu-satu. Tiga hal tadi menjadi satu kesatuan. Jadi apa ya?
istilahnya kalau kopi itu kopi murni gitu loh Pak. Kalau kopi sudah kecampuran gula ini berarti sudah kecampuran ego Pak. Jadi kopinya kopi nggak murni lagi. Jadi kopi murni itu ya, inilah. Ketika kita sujud, ketika kita bertakbir, ketika kita memohon Robbi firli warhamni, itu keadaan fana itu akan lebih membuat jernih kita untuk meminta kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah itu lebih bersih, lebih jernih lagi. Dan dalam sholat itu kan bentuk komunikasi. Tidak? Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Sami Allahu liman hamidah, bentuk bersyukur kepada Allah. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni wadini warzuqni wa'afini wa'fu'ani, berdoa kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pasrah, sujud kepada Allah. Jadi Allahnya itu ada gitu Pak. Ya saya ya sholat ini ya karena Allah, saya berdoa ini ya karena Allah. Ya dengan Allah, saya mintanya dengan Allah. Ya memang doa saya ini untuk Allah, artinya doa itu suatu ibadah yang memang untuk Allah gitu. Jadi kalau kita minta misalnya Robbi firli, minta ampun ya karena Allah, dengan Allah ya untuk Allah. Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk minta ampun, ya saya minta ampun. Karena saya minta ampun kepada Allah berarti saya dengan Allah. Ya. Kebersihan hati saya karena saya minta ampun ya itu untuk Allah juga. Bersih hati itu ya untuk Allah, bukan untuk saya. Jadi karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Sehingga tidak ada celah setan masuk. Kalau sholat duha saya karena Allah, dengan Allah, untuk rezeki lancar, nah, setan masuk. Bleng. Tapi kalau karena Allah, dengan Allah, untuk Allah, nggak bisa. Setan nggak bisa masuk. Setan masuk itu kan lewat tujuan selain Allah, itu setan masuk. Sebenarnya kalau kita pingin betul-betul terprotek gitu ya, harus lurus betul-betul. Jangan sampai setan itu diberi celah sedikit. Diberi celah sedikit itu apa namanya? Jaluk ati krogo rempelo. Wah, serusak. Ya. Jadi ibadah apapun itu harus ikhlas. Meskipun Allah memberikan fadilah, Rasulullah menyebutkan manfaat dari satu ibadah, tapi yang kita lakukan harus ikhlas, bukan karena fadilah itu tadi. Makanya karena Allah, untuk Allah, karena Allah, dengan Allah, untuk Allah ini kata Mbah Zain ini sebagai alat untuk menyalahkan yang lain. Kalau nggak ikhlas apa ya nggak salah Pak, coba Pak. Ayo ibadah ya kalau nggak ikhlas itu benar nggak Pak? Ibadah nggak ikhlas itu benar apa salah? Sudah, aku nggak menyalahkan loh ya. Jawab masing-masing. Ibadah yang bukan karena Allah itu benar apa salah? Ya. Bukan saya menyalahkan loh ya. Salahkan sendiri. Nah ya tak? Untuk apa saya menyalahkan Yesus? Tidak karena Allah tidak ikhlas. Dan ini perlu latihan Bapak Ibu. Kita tidak bisa selamanya berproses. Kalau saya berbicara atau menulis tentang hal ini, pasti orang akan mengelesnya gini. Ya jangan gitu toh Pak, itu kan namanya proses. Walah, sampai kapan mau proses? Orang mencari pahala itu prosesnya kapan mau selesai, mau tidak nyari pahala lagi. Ya, kita harus segera merubah
pahala itu tetap dikasih, Pak. Udahlah, nggak usah mengharapkan, pasti dikasih sama Allah. Tapi kalau kita mengharapkan, malah itu bisa membatalkan pahala yang akan dikasihkan oleh Allah. Karena apa? Tidak ikhlas, karena pahala. Kita akan menjaga keikhlasan. Jadi ikhlas itu berat, bukan berat, nggak mau aja. Ikhlas itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah berarti ya ikhlas. Bagaimana kalau saya beramal berat tapi masih berat? Pertanyaannya bukan berat atau ringan. Pertanyaannya adalah karena Allah atau bukan. Kalau karena Allah berarti ikhlas. Tapi kalau bukan karena Allah, misalnya saya sedekah 100.000, berat Pak. Tapi karena Allah, itu ikhlas namanya. Saya sedekah 5.000 rupiah, hati saya ringan, tapi agar saya mendapat lipatan 10 kali lipat, itu sudah enggak ikhlas. Karena apa? Dia sedekah itu karena ingin mendapatkan lipatan 10 kali. Tapi kalau yang 100.000 tadi, meskipun berat, tapi karena Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu ukurannya itu karena Allah atau bukan. Bukan karena hatinya ringan atau tidak. Nah ini Pak Ibu, seperti kita besok Sabtu ya, berkorban. Korban perasaan. Korban sapi, ya patungan, apa korban kambing. Ya. Apa niatnya? Karena Allah atau bukan? Iya. Ini istilahnya berkorban loh Pak. Berkorban itu berbeda dengan sedekah. Namanya berkorban kok ora krasa gregeli itu ya namanya apa berkorban Pak? Rada ana jan-jane iso dikutuk kupit. Ini musim bukan pandemi corona tapi pandemi sepeda, Pak. Harusnya bisa beli sepeda ini untuk korban. Nah, ini gegel ini itulah. Ini karena apa? Karena Allah atau tidak? Karena Allah, apa karena pekewuh dengan para tetangga? Apa karena malu? Apa karena apa? Kalau karena Allah ikhlas. Tapi meskipun berat, wah berat. Kondisi seperti ini masih harus korban berat. Tapi karena Allah, ikhlas namanya. Maka Bapak Ibu, sebelum menyerahkan uang ke panitia, dari rumah hatinya ditata dulu. Karena Allah. Sebelum, modelnya sekarang kan apa Pak? Transfer via SMS banking atau via internet banking gitu. Itu sebelum klik setuju itu ya. Setuju itu. Artinya ditata dulu. Ini karena Allah gitu loh. Karena Allah gitu loh. Ini husnul khotimah atau husnul khotimahnya ini karena Allah gitu. Baik Bapak Ibu, ini spirit kita berkorban. Sekarang saya tanya, Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail itu ringan apa berat? Berat. Tapi ikhlas apa tidak? Ikhlas. Karena penyembelihnya karena Allah. Berat tapi ikhlas. Nah ini. Beda dengan orang yang korban, wedhus, kambing. Wedhus itu bahasa Jawa ya, tapi agak kasar. Mindo, mindo. Kambing,
3 juta. Aku korban 3 juta, nanti Allah akan bagi lipatan saya jadi 10 kali lipatnya. Jadi berapa, Pak? 30 juta. Nah, kalau karena 30 juta tidak ikhlas. Nah, wah, itu namanya nggak sesuai dengan hati. Siapa yang nggak sesuai? Hadisnya kan bilang dilipatkan. Ya itu kan terserah Allah aja. Tidak boleh menjadi tujuan bagi kita. Ingat, ibadah itu karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Tidak boleh yang lain. Berat, ya ora, enteng bae gelem apa ora. Ringan aja, tinggal kita mau apa tidak untuk ikhlas. Ya, Bapak Ibu, mari kita latih kesadaran kita, karena kuncinya ya balik-balik ke kesadaran lagi Bapak Ibu. Kesadaran kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah ini adalah harus dengan kesadaran yang benar. Ya, asal sadar Allah itu benar Bapak Ibu. Mau level 1, 2, 3, 4, asal sadar Allah itu betul. Ya, cuma kita harus memperdalam. Kesadaran tentang Allah ini harus kita perdalam terus sampai menemukan kehakikian sejati. Setelah hakiki pun kita harus selalu mendalami. Sebab di situ ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang berguna bagi kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga dan sekitar kita. Ya, karena sekali lagi di dalam konsep kita di sini, setelah kita fana ya amanah gitu. Ya. Jalankan amanah Allah, yang amanah dengan fana, insya Allah mudah. Ya, sekali lagi bahwa kefanaan kita itu untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah tetangga kita, masalah umat. Ya, bukan fana itu kemudian untuk dinikmati sendiri di dalam musola, nggak berguna hidupnya. Jadi harus apa? Bukan levelnya tinggi terus turun ke bawah. Oh enggak turun ke bawah. Justru ketika kita bermanfaat itu lebih naik lagi. Setelah kita fana, turun ke bumi lagi. Ngapu tak enggak turun. Justru kemanfaatan amanah itu kita lebih meningkat derajat kita di sisi Allah. Karena apa? Takwa. Ya, takwa. Ketakwaan kita menjalankan amanah, ketakwaan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita latihan zikir nafas bersama. Ya, Bapak Ibu bisa duduk rileks, ya, boleh dengan bersila atau duduk timbuh seperti saya. Oke, duduk timbuh ini duduk standar, ya. Standar itu artinya yang kami sarankan, ya, karena biar tulang belakang ini tegak. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa duduk rileks. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan dzikir nafas dari mulai level 1 sampai level 4. Ya, pokoknya ikuti saja. Jadi dulu saya belajar dengan guru saya bukan diajari untuk memahami apa yang disampaikan guru saya, tapi saya disuruh mengikuti daya yang muncul terhadap apa yang dikatakan oleh guru saya. Nah, caranya adalah dengan menyadari apa yang diucapkan. Ikuti saja, ikuti secara kejiwaan. Ya, kejiwaan. Jadi kadang-kadang dengan mengikuti itu akan lebih cepat. Tapi kalau dipikir itu kadang-kadang lama. Ya. Itu cara saya dulu waktu belajar dengan guru saya, karena guru saya mengajari hal yang demikian. Dan dulu ada kisah. Guru saya juga menceritakan, almarhum Ustaz Muhammad,
ulama-ulama dulu itu kalau mau mengajari sholat khusyuk itu tidak melalui penerangan, tapi mereka disuruh makmum, ya bahasa ininya, cung, ayo makmum, wis melu aku ya, nah, itu. Ikut saya ya. Ternyata Pak Kiai ini mengajari sholat khusyuk dengan mengajarkan bagaimana mengikuti kejiwaan Pak Kiai ini, sehingga si santri ini paham dengan sholat yang dia lakukan sehingga khusyuk. Nah Bapak Ibu, mari sambil saya pandu, pokoknya ikuti saja apa yang saya sampaikan sebisa mungkin, ya. Ikuti. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita sadari nafas kita. Nafas naik dan nafas turun. Sadari nafasnya. Baik. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu lebih sadar tentang nafasnya, keadaan nafasnya, suasana nafasnya, naik turunnya nafas, hembusannya, pergerakan dada, paru-paru, mengembang dan mengempis. Baik. Bapak Ibu, sekarang silakan untuk meluaskan kesadarannya, meluaskan sampai ke jasad, menyadari tubuh kita, jasad kita, dari kepala sampai kaki. Baik Bapak Ibu, setelah menyadari nafas, meluaskan kesadaran sampai ke tubuh. Sekarang Bapak Ibu luaskan kesadaran sampai melampaui tubuhnya, luas, mengembang, terus sampai luar angkasa, sampai alam tak terbatas. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk level 3 nafas tahap 2, yaitu menyadari Allah yang menciptakan
alam tak terbatas. Coba Bapak Ibu berpindah ya dari menyadari alam raya, alam semesta, kesadarannya berpindah menyadari yang menciptakan alam semesta. Kemudian Bapak Ibu fokus di situ. Bapak Ibu berpindah kesadarannya dari alam semesta, berpindah kepada yang menciptakan alam semesta. Lakukan pelan-pelan, sadari perpindahan itu, dan terus duduk berada di kesadaran yang menciptakan alam semesta. Dari sini, mari kita jaga dengan menyebut asma Allah. Ketika nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Nafas masuk, nafas keluar, Allah, dengan kesadaran yang menciptakan. Baik Bapak Ibu, kita masuk di tahap ketiga. Ketika mendekat sedekat-dekatnya. Ketika mendekat, ketika Allah pasrah. Mendekat, Allah pasrah. Baik, terus lakukan Allah, mendekat pasrah, mendekat pasrah, mendekat pasrah. Baik Bapak Ibu, ketika pasrah, sampai nggak ada yang dipasrahkan lagi. Ketika sudah dipasrahkan semua,
Jika sudah dipasrahkan semua, maka keadaannya fana. Rasa tenang di tempat yang luas sendirian, ya keadaan-keadaan seperti itu. Baik, setelah keadaan seperti itu, keadaan tenang, seperti sendirian, kehampaan, kekosongan, segera lakukan nafi isbat. Ketika yang ada hanya Allah, ketika Allah yang adanya kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, nafas masuk yang ada hanya Allah, nafas keluar Allah, yang adanya kekuatan Allah. Allah, Allah. Baik Bapak Ibu, fana bukan berarti hilang semua, tapi meyakini yang fana itulah, yang tidak berupa apa-apa itulah Allah yang hakiki, Allah yang sebenarnya. Disinilah kita bersujud, memuji, berdoa, memohon, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, silahkan nanti diulang-ulang lagi, diputar kembali, diikuti lagi latihannya sampai benar-benar Bapak Ibu merasakan kefanaan. Baik Bapak Ibu, cukup. Ya, cukup. Ya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya. Silahkan diulang-ulang lagi. Baik, saya akan lihat kalau ada pertanyaan. Oke. Ya, betul. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan dari
Pak Alfa mau bertanya, kalau telinga kiri sering bunyi pada saat melakukan zikir nafas sadar Allah, apa ya? Mohon petunjuknya. Ya, bisa jadi itu sensitivitasnya meningkat karena ketenangan yang dihasilkan dari zikir nafas. Ya, tidak apa-apa, itu bagus. Oke, Bu Tintin, Assalamualaikum. Betul Pak, metodenya sama dengan almarhum guru saya dari Bandung, alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Diskusi? Pak Abdul Rahim, memang beda di Pak Pur sama zikir nafas sendiri. Ya, alhamdulillah. Walaupun daring ya, walaupun lewat online, tapi bisa merasakan dayanya. Oke, alhamdulillah Pak Abdul Rahim. Yang fana ini Allah ya Pak, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Yang fana itu ego kita. Ya. Nah, memahami Allah itu akan lebih hakiki kalau ego itu kita fanakan. Artinya apa? Kefanaan ego itu menyebabkan pikiran tidak bisa lagi berpikir. Artinya memikirkan sesuatu. Kalau masih bisa memikirkan keadaan Allah itu berarti belum fana. Oke. Ya. Pegang itu Bang Yunus tentang laisa kamitslihi syai'un, ya pelajari, karena itu katanya passwordnya atau kata kuncinya untuk masuk ke fana itu laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah itu tidak laki-laki perempuan tapi ya laki-laki perempuan. Allah itu tidak di timur dan tidak di barat tapi ya di timur ya di barat. Akhirnya agar pikiran kita itu nggak berpikir lagi. Pak D, nggih Bude, Bude Sri Mayati, Bude Sri Mayanti. Kalau saya sedang zikir nafas, kalau ada yang menghalangin itu Pak D, abaikan, ya Bude ya. Jadi abaikan saja. Tetap ke Allah. Saya kira kalau sadar Allah nggak ada penghalang. Ya, baik. Kalau menggunakan sadar. Assalamualaikum Mbak, kenapa kalau berdiri suara sekecil apapun kedengaran? Ya itu tadi saya katakan sensitivitasnya Pak Ayahman ya. Sensitivitas telinga kita lebih peka karena ketenangan. Orang itu kalau tenang gitu lebih tajam. Telinganya lebih tajam, pembauannya lebih tajam. Oke. Maulana Yusuf ketika sedang latihan zikir nafas, pikiran selalu kesana kemari, gimana Pak Pur? Ya tidak apa-apa. Biarin aja Pak pikiran itu. Yang penting sadar Allah. Pak Muhammad Nizam, alhamdulillah terima kasih Pak Pur atas bimbingannya. Sama-sama Pak, belajar bersama. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Terima kasih atas, masih ada. Pada saat zikir nafas, kepala bagian belakang merasa pusing, kenapa ya Pak? Bagian belakang pusing. Ya kalau kalau tidak terlalu banget bisa dengan diterima dulu atau diabaikan atau dengan dikendorkan dulu Pak. Biasanya itu ada pemikiran yang nyantol gitu loh. Makanya harus dengan rileks. Ya. Rileks itu dengan menerima pusing itu akan rileks. Ya mudah-mudahan nanti bisa dicoba Pak Kuswanto. Loncat di sebalik pikiran Pak Pur, betul.
Bu Safira Aula. Pak Eko, Prianggono, Pak Pur ketika zikir kepala seperti dikelilingi benda berat. Kenapa ya? Iya, demikian memang. Kadang-kadang seperti pakai helm. Jebubuk. Atau kepalanya apa membesar. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Diterima aja, relax, tetap lurus ke Allah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa minggu pagi ya. Jam berapa Pak Zain? 5.30. Jam 5.30 ya, 5.30 di channelnya Bejo SA. Ini Bang Yunus karena ikut tidak ada lagi ya Pak. Betul Bang Yunus. Baik, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.